Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Marzuki Mada Ali di MMA Channel. Eh, saya kabarkan bahwasanya saya ini sementara ada di sebuah kebun, ya, di kebun ini, di kebun kelapa. Saya lagi sementara beristirahat, sekaligus ingin memberikan informasi berkaitan dengan tips kesehatan bagi orang yang terkena penyakit GER ataupun anxiety. Saudara sekalian, dulu eh, saya tidak berani untuk melakukan ini karena memang bawaannya orang yang terkena penyakit anxiety ataupun GER, gangguan cemas, itu tidak berani pergi sendirian. Nah, terbukti sekarang ini saya sendirian, ya, sendirian di sebuah kebun yang mungkin tidak ada orang, ya, tidak ada orang di sekitar sini. Saya mencoba untuk memberanikan diri untuk melakukan itu karena memang ini bagian daripada terapi saya, terapi untuk mengolah keberanian, berpikiran positif terhadap suatu keadaan, bahwa saja keadaan apapun, ya, itu uh, tidak terlepas daripada apa yang Maha Kuasa kehendaki, ya. Jadi tidak ada kondisi dan tempat, lokasi, wilayah apapun yang bisa menjamin kita untuk selalu selamat. Tentu itulah yang dipikirkan oleh orang yang terkena penyakit anxiety, untuk takut bepergian, ya, takut keluar rumah, takut keluar kamar. Kenapa? Karena cemas, khawatir akan terjadi sesuatu pada dirinya pada suatu keadaan dan kondisi tertentu. Nah, dulu bahkan saya turun dari spring bed pun itu takut. Aneh. Ya, bagi Anda yang tidak terkena penyakit ini, ya mungkin merasa aneh. Tetapi bagi orang yang terkena penyakit ini, itu memang kedengarannya lucu, tetapi memang seperti itu. Ya, penyakit ketakutan berlebihan. Ya, bagi Anda yang mungkin saat ini sementara menjalani yang mungkin lagi parah ataupun kecemasan itu tinggi, asam lambungnya naik tinggi, kemudian menimbulkan sensasi, apakah sensasinya kalau saya sendiri seperti bergoyang, ya, ataupun sensasinya seperti sesak napas, tangan berkeringat, ya, yang seperti orang yang sudah mau mati. Anda jangan cemas, bahwasanya banyak orang yang pernah mengalami hal itu, ya, termasuk saya sendiri pernah mengalami hal itu. Tetapi buktinya hari ini saya bisa bangkit, dan saya yakin Anda pun bisa bangkit. Anda pun harus bersikap optimis, ya, tanamkan pikiran pada diri Anda bahwasanya penyakit ini insya Allah akan sembuh, ya. Insya Allah akan pelan-pelan semakin membaik, akhirnya pulih kembali, ya. Mungkin itu bagian daripada proses daripada hidup kita ini, ya, proses daripada episode kehidupan kita ini. Ya, Allah takdirkan untuk kita terkena penyakit anxiety, untuk mengintrospeksi diri. Mungkin saja ada kesalahan, mungkin ada pola hidup kita yang tidak bagus, mungkin pola makannya, mungkin pola tidurnya, mungkin pola pikiran kita untuk berpikiran lebih positif, ya, mengerjakan hal-hal yang lebih positif. Mungkin itulah yang akan diperbaiki. Maka kita harus husnuzon, ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, ingat bahwasanya setiap orang yang diuji oleh Allah, diuji oleh yang Maha Kuasa, maka tentu ada hikmah di balik itu. Tentu ada di sana kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan akan berikan kepada kita apabila kita bersabar untuk menghadapinya. Mungkin dosa-dosa kita yang lalu kita
harus perbaiki lagi, sehingga Allah ingin menghapuskan itu. Pada akhirnya nanti kita ini berjalan sebagaimana orang yang bersih, ya, bersih daripada dosa-dosa. Nah, maka perlu memang kita kaitkan bahwasanya apa yang menimpa kita itu adalah qada dari Allah. Apa yang menimpa kita itu adalah merupakan ujian dan cobaan bagi Allah, bagi kita, ya, dari Tuhan alam semesta ini. Untuk apa? Untuk sebagai perbaikan pada kehidupan kita ke depan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Allah tidak akan memberikan beban, memberikan suatu ujian kepada hambanya, melainkan itu adalah berdasarkan kadar kemampuan, ya. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dalam video ini yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa hidup lebih positif, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas, ya mohon dimaafkan. Nah, itu sebagai curhatan saya sebagai orang yang terkena penyakit anxiety, yang bagi orang yang terkena tersebut memang berat, ya, berat. Tetapi dengan itulah kita ini insya Allah belajar untuk bangkit kembali setelah terjatuh, bangkit kembali, sehingga usaha itu insya Allah tidak akan sia-sia, dan Allah memperhitungkan bahwasanya itu adalah sebagai amal soleh bagi kita. Baik, itu saja saudaraku sekalian, saya pesankan terakhir bahwasanya jika video ini bermanfaat, ya, video yang sederhana ini yang memunculkan apa adanya, ya, mohon di share ataupun di subscribe ataupun diberikan like, ya, komen dan lain sebagainya untuk mengembangkan channel MMA channel ini. Saya Marzuki Madali, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.